Salam jumpa saudara-saudari sekalian di edisi khusus Katolik kita kali ini. Di edisi kali ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk meninjau satu film yang berjudul The Case for Christ atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Kasus bagi Kristus. Film ini sangat mengesankan bagi saya dan untuk itu saya ingin memberikan sharing pada saudara-saudari sekalian mengenai film ini yang menurut saya wajib untuk ditonton pemirsa Katolik kita. Apa yang membuat film yang diproduksi di tahun 2017 ini begitu menarik sehingga saya ingin membagikan kesan saya kepada saudara-saudari sekalian? Nah, mari ikuti edisi kali ini. The Case for Christ diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Lee Strobel, seorang jurnalis terkemuka harian Chicago Tribune, koran yang ternama dan prestisius di Amerika. Lee Strobel adalah seorang ateis, seorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang-orang seperti Lee Strobel ini jumlahnya cukup banyak di Amerika dan tidak dianggap tabu untuk menganut paham ateis di negara liberal tersebut. Bagi orang Amerika, ateis itu sudah umum karena itu dianggap sebagai hak individual tiap warganya dan sifatnya pribadi. Film ini dibuka dengan dipromosikannya Lee Strobel di kantornya di tahun 1980 karena prestasinya yang cukup bagus selama dia bekerja di Chicago Tribune. Istrinya yang tengah hamil, Leslie, dan anak mereka Allison juga hadir di kantornya pada hari itu. Mereka sekeluarga kemudian merayakannya dengan makan malam di satu restoran. Saat Allison makan permen setelah makan malam, dia tersedak hingga tidak bisa bernafas. Lee dan Leslie langsung ketakutan dan bingung melihat anak mereka memucat dan nyawanya terancam karena tidak bisa bernafas. Untung di saat itu ada seorang perawat bernama Alfie yang juga sedang makan malam di restoran itu. Alfie segera menolong Allison sehingga dia bisa selamat. Leslie pun segera berterima kasih pada Alfie. Alfie menjawab ini karena Yesus, suatu jawaban yang tidak lazim bagi Leslie. Ternyata Alfie tadinya berencana makan di restoran lain bersama suaminya dan karena sesuatu hal, mereka akhirnya memutuskan untuk makan malam di restoran yang sama tempat Lee sekeluarga makan malam. Alfie merasa alasan akhirnya dia makan malam di restoran itu adalah karena Yesus memang menempatkannya di situ untuk menolong Allison dan bukan suatu kebetulan semata. Leslie yang penasaran dengan besarnya iman Alfie terhadap Yesus merasa tertarik dan sering menemuinya setelah kejadian itu untuk berbincang-bincang soal imannya itu. Leslie yang aslinya memang dibesarkan di tengah keluarganya yang Kristen, pada akhirnya meninggalkan kehidupan kekristenannya itu tanpa sebab yang jelas, seperti umumnya terjadi pada orang-orang kebanyakan. Apalagi setelah dia berpacaran dan menikah dengan Lee yang memang seorang ateis. Dia merasa bahwa Yesus itu pribadi yang jutaan mil jauhnya dan tidak tergapai. Alfie malah berpendapat sebaliknya. Leslie kemudian menerima ajakan Alfie untuk mengikuti kebaktian di gereja Willow Creek Community. Dia merasa mendapat pencerahan sehingga mulai belajar menjadi orang Kristen yang terlahir kembali. Lee yang mengetahui hal ini tidak senang dengan ketertarikan istrinya pada kekristenan. Dia sebagai orang ateis merasa bahwa Yesus dan kekristenan pelan-pelan mulai merubah istrinya dan dia tidak menyukai perkembangan ini. Sebagai seorang ateis, dia berpendapat bahwa agama Kristen adalah sekte sesat yang tidak berkontribusi apa-apa terhadap kehidupan pada umumnya dan dia membencinya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia tidak ingin istrinya tersesat dalam pandangan yang sebaliknya. Atas saran seorang teman kerjanya, Kenny, dia mulai mencoba mencari bukti bahwa apa yang sedang diyakini oleh istrinya itu salah. Kekristenan ada karena kebangkitan Yesus dari kematian. Bila Lee bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati di kayu salib, itu akan membuktikan pula bahwa kekristenan itu sebenarnya suatu kebohongan, dan untuk itu dia akan bisa membawa istrinya kembali dari jalan yang dianggapnya sesat itu. Di masa-masa inilah anak kedua Lee yang dinamai Kyle Christopher lahir.
Saat hendak melahirkan, air ketuban Leslie pecah dan akhirnya Alvila yang kemudian membantu proses persalinannya di rumah sakit tempat dia bekerja. Tanpa sepengetahuan istrinya, Lee memulai misinya untuk membuktikan bahwa agama Kristen itu palsu dengan memanfaatkan posisinya sebagai seorang jurnalis investigasi untuk menemui dan mewawancarai orang-orang yang kredibel di bidangnya dan mendukung keyakinannya bahwa kekristenan itu salah. Orang yang pertama ditemuinya adalah Dr. Gary Habermas, seorang teolog Perjanjian Baru yang cukup ternama dan juga ahli argumen di bidangnya. Dia datang ke Wisconsin untuk menemui beliau yang kebetulan sedang ada seminar di sana. Lee menanyakan tentang saksi dari bangkitnya Yesus yang dia ragukan kebenarannya. Dr. Habermas mengatakan bahwa ada 500 orang yang terpisah yang bersaksi tentang hal itu yang melihat Yesus dalam jangka waktu yang bersamaan. Dan itu cuma dalam hitungan bulan setelah kejadian Yesus wafat di salib. Lee menyanggah bahwa soal 500 saksi ini hanya disebutkan dalam satu sumber saja, yaitu Injil. Namun Dr. Habermas berkata bahwa faktanya adalah paling tidak ada 9 sumber sejarah tua yang menyatakan hal itu dari Injil atau dari luar Injil sendiri yang mengkonfirmasikan bahwa mereka bertemu dengan Yesus setelah peristiwa penyaliban. Lee kemudian berargumen bahwa mereka semua adalah memang pengikut Yesus, jadi sudah pasti kesaksian itu berbias. Dr. Habermas menjawab bahwa tidak semua dari para saksi itu adalah pengikut Yesus. Contohnya Saulus dari Tarsus, yang kemudian akan dikenal sebagai Paulus, Rasul Yesus yang punya peran besar dalam penyebaran kekristenan. Dia balik bertanya pada Lee, bila kebangkitan Yesus itu suatu kebohongan, mengapa para martir gereja awal sampai rela mati demi itu? Apakah Lee sendiri mau mati demi suatu kebohongan? Lee tidak bisa menyanggah lagi. Pertemuan Lee berikutnya membawanya kepada seorang Romo yang dulunya berprofesi sebagai arkeolog, yaitu Romo Marques. Romo Marques meninggalkan profesinya sebagai arkeolog dan kemudian memilih menjadi seorang Romo. Hal ini membingungkan Lee. Lee kemudian menanyakan kebenaran dari Injil yang menjadi pokok dari ajaran Kristiani. Menurut Romo Marques, satu kebenaran bisa diuji dari seberapa banyak kopi atau dokumen yang ada dari suatu materi. Ini disebut kritikan tekstual. Semakin banyak kopi, semakin kita dapat memeriksa referensinya dan membandingkannya. Dari situ kita dapat mengetahui cerita aslinya yang memenuhi ketepatan sejarah. Makin dekat dengan kenyataan sejarah, makin baik. Contohnya adalah naskah Iliad karya Homer yang sudah diakui keotentikannya di seluruh dunia. Naskah kuno Yunani ini berjumlah 1565 kopi yang berhasil ditemukan dan Romo Marques memiliki salah satunya. Naskah Iliad ini ditulis oleh Homer 800 tahun sebelum Masehi. Kopian Yunani yang dimiliki oleh Romo Marques diperkirakan dibuat di abad ketiga Masehi. Romo Marques bilang hanya ada satu naskah kuno yang lebih otentik dari Iliad, yaitu Injil Perjanjian Baru. Dia juga bilang, sampai saat itu sudah ditemukan sebanyak 5.843 naskah Injil Perjanjian Baru berbahasa Yunani. 4 kali lebih banyak dari Iliad. Pecahan terkuno dari Injil Yohanes ditemukan di Mesir kuno dan diperkirakan dibuat di abad kedua Masehi. Ini berarti kurang dari 30 tahun setelah naskah aslinya dibikin. Romo Marques juga mempunyai koleksi pecahan naskah ini. Tidak ada naskah lain dalam sejarah yang bahkan mendekati jumlah kopian Injil Perjanjian Baru. Dengan jumlah kopi sebanyak itu, tentunya naskah Injil Perjanjian Baru ini sudah pasti otentik. Lee merasa heran mengapa Yesus ini sampai rela wafat di kayu salib. Apa alasannya? Romo Marques menjawab, jawabannya sederhana sekali, yaitu karena kasih. Sementara itu, hubungan Lee dan Leslie sendiri tengah memburuk karena kejengkelan Lee soal keyakinan Leslie yang makin kuat akan Yesus. Lee merasa istrinya sudah berubah, dan kebahagiaan hubungan mereka sedang direnggut oleh iman Leslie akan Yesus ini. Mereka berdua mulai sering bertengkar sampai-sampai Lee lebih memilih tidur di sofa terpisah dari istrinya. Lee kemudian menghubungi seorang ilmuwan, Dr. Bill Craig, untuk menanyakan masalah kubur kosong Yesus.
Lee mempermasalahkan saksi-saksi awal yang menemukan kuburan Yesus kosong yang kesemuanya adalah perempuan. Dalam tradisi Yahudi zaman itu, kesaksian dari wanita dianggap rendah kredibilitasnya. Di samping itu, para pengarang Injil dinilainya tidak konsisten dalam menyebutkan saksi-saksi perempuan itu dalam pengertian jumlah saksinya dan siapa para saksi itu. Menurut Dr. Craig, hal itu tidak masalah, karena inti dari tulisan itu sama. Dr. Craig mengumpamakan jika seorang polisi menanyai orang-orang yang ada di satu TKP, dia tidak akan terlalu menghiraukan detil-detil sampingan seperti itu. Tapi yang penting apa kejadiannya dari keterangan-keterangan yang didapatnya. Dalam hubungannya dengan saksi-saksi dari kubur kosong adalah sekelompok perempuan mendatangi kuburan Yesus dan menemukan bahwa kuburan itu sudah kosong. Itu intinya. Satu ketika Leslie mengajak suaminya itu ke gereja. Walaupun Lee tidak menyukai gagasan ini, namun karena dia memang sebenarnya masih mencintai istrinya dan ingin menyenangkannya, maka akhirnya diturutinya lah kemauan istrinya itu. Setelah kebaktian, mereka bertemu dengan Elfie. Lee mengajak Elfie bicara empat mata. Di sini dia mengungkapkan ketidaksukaannya akan hal-hal yang berhubungan dengan gereja ini dan menganggap Elfie lah biang keladi dari semuanya ini. Dia berkata lebih baik Elfie merekrut orang lain saja untuk menjadi Kristen dan menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan keluarganya dengan nada jengkel. Elfie hanya merespon hal ini dengan senyuman. Leslie yang merasa frustrasi melihat kelakuan suaminya sering berbicara dengan Elfie dan dia merasa sedih sekali akan hal ini. Elfie terus menyemangatinya dan mendorong Leslie untuk tetap bersabar dan terus berdoa dan membiarkan tangan Tuhan yang bekerja. Misi Lee berikutnya membawa Lee pada seorang psikolog ternama yaitu Dr. Roberta Waters. Lee masih mempersoalkan 500 saksi kebangkitan Yesus yang menurut pikiran skeptisnya bisa diibaratkan seperti hipnotis atau sugesti bahwa apa yang mereka lihat itu cuma ada dalam pikiran mereka, bukan secara harfiah terlihat oleh mereka. Dr. Waters berpendapat bahwa bila ada 500 orang yang berhalusinasi atau bermimpi tentang melihat Yesus dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, itu bisa jadi suatu keajaiban yang lebih ajaib dari kebangkitan Yesus, alias tidak mungkin terjadi. Lee masih berkeras bahwa bila mereka memang melihat Yesus dalam keadaan sehat walafiat setelah peristiwa penyaliban, itu bisa berarti bahwa Yesus memang sebetulnya tidak menderita dan wafat di salib karena mereka melihatnya dalam kondisi baik-baik saja. Untuk mengatasi keraguan Lee bahwa Yesus menderita dan wafat di salib, Dr. Waters mengusulkannya untuk berbicara dengan seorang dokter yang mengerti masalah fisik manusia. Ini membawa Lee terbang ke California untuk bertemu dengan Dr. Alexander Metterl. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa Yesus bisa jadi pingsan dan segera diambil oleh para muridnya sehingga dia tidak mati di kayu salib. Ini untuk menguatkan opininya bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Dr. Metterl menerangkan pada Lee bahwa saat Yesus dihukum cambuk sebelum disalibkan, dia sebetulnya sudah banyak kehilangan darah. Cambuk yang digunakan tentara Romawi kala itu bukanlah cambuk biasa, tapi cambuk yang bercabang. Dan di tiap ujung cabang itu diikatkan pecahan tulang dan besi-besi kecil, sehingga ketika dipukulkan ke tubuh seseorang akibatnya fatal. Lukanya bisa sampai menembus tulang karena cambuk Romawi itu, dan sakitnya pasti luar biasa. Karena sudah kehilangan banyak darah, Dr. Metterl berpendapat itulah salah satu penyebab Yesus jatuh saat memanggul salibnya ke Gunung Golgota. Jadi, saat Yesus disalib, untuk bernafas pun akan sulit karena luka-luka yang sudah dideritanya sebelumnya. Untuk bernafas saja akan melibatkan gerakan fisik dari tangan yang sudah dipaku di kayu salib dan punggung yang sudah terluka parah karena cambukan. Saat dia menggerakkan punggungnya akan bergesekan dengan kayu salib. Dengan punggung yang sudah terluka parah karena cambukan, pergesekan tersebut dengan kayu salib pasti akan menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa. Jadi menurut Dr. Metterl, kematian Yesus di kayu salib bukanlah suatu hal yang bisa dipalsukan.
Saat prajurit Romawi menusukkan tombaknya di antara tulang rusuk Yesus, yang keluar adalah air dan darah. Ini adalah kondisi yang dinamakan efusi perikardial, di mana ini terjadi karena kematian yang disebabkan sesak nafas. Kondisi semacam ini bukanlah suatu kondisi yang dapat dipalsukan. Akhirnya, sampailah Lee pada kesimpulan dari penyelidikannya bahwa Yesus memang nyata adanya dan bahwa dia memang wafat di kayu salib. Dia tidak bisa lagi membantah hal ini dan inilah hasil dari penyelidikannya yang ternyata di luar dugaannya. Lee akhirnya pulang dan menyatakan hal ini pada Leslie. Dia juga menceritakan hasil penyelidikannya selama ini yang dilakukannya tanpa sepengetahuan Leslie dan akhirnya membuatnya menjadi percaya akan iman Kristiani. Leslie sangat bahagia mendengar hal ini dan mendorongnya untuk berbicara langsung kepada Yesus atau berdoa. Dengan penuh air mata haru, dia mendampingi suaminya dalam doanya itu. Dalam teks penutup diterangkan bahwa Lee Strobel akhirnya meninggalkan dunia jurnalismenya di tahun 1987 dan menjadi pendeta di gereja Willow Creek Community. Dia kemudian mengarang buku berjudul The Case for Christ yang dijadikan dasar dari filmnya dan lebih dari 20 buku rohani setelahnya, serta berkeliling dunia membagikan kesaksiannya kepada jemaat Kristiani. Buku-buku karangannya sudah terjual jutaan kopi. Dalam kehidupan nyata, Lee Strobel akhirnya menjadi pendeta pengajar di gereja Woodlands sejak tahun 2014 dan juga profesor di bidang pemikiran Kristen di Universitas Baptis Houston. Film ini sangat berkesan bagi saya dan secara pribadi makin menguatkan iman saya kepada Yesus Kristus. Maka dari itu saya menyarankan saudara-saudari sekalian untuk menonton juga film ini. Dramaturgi film ini bagus, di mana Lee Strobel yang diperankan oleh Mike Vogel juga terlihat begitu manusiawi dalam profesinya sebagai seorang wartawan lewat side story yang menceritakan penyelidikannya atas kasus penembakan seorang polisi oleh seorang berkulit hitam yang sudah dicap sebagai pelakunya, padahal dia bukan pelakunya. Artikel yang dituliskannya memberatkan tertuduh yang ternyata tidak bersalah. Di sini ditunjukkan bahwa dia bukan wartawan yang tanpa celah, dan pergulatan batinnya dalam penyelidikannya soal Yesus tergambar dengan baik. Side story yang mengisahkan hubungan Lee dengan ayahnya yang buruk juga tergambar dengan baik. Diceritakan bahwa Lee merasa ayahnya acuh tak acuh padanya dan tidak pernah mencintainya. Kenyataannya adalah bahwa ayahnya sebenarnya mencintainya dan bangga padanya, tapi tidak bisa menyatakan cinta kasihnya dalam perilaku terhadap anaknya itu, sehingga Lee merasakan kepahitan dalam hubungan mereka. Erika Christensen yang memerankan Leslie juga terlihat menjiwai dan mampu membawakan perannya sebagai seorang istri yang frustrasi karena perilaku suaminya, dan juga ketabahannya terlihat natural dan bisa membuat penonton percaya dan merasakan pula kesedihannya. L. Scott Caldwell yang memerankan Elfie juga tampil bagus dan natural sebagai seseorang yang penuh dengan sukacita Allah dan juga sebagai penghibur dikala Leslie sedang dirundung duka. Dalam film ini juga tampil Faye Dunaway, seorang bintang ternama senior di tahun 70-an yang berperan sebagai psikolog Dr. Roberta Waters. Walaupun dia cuma tampil di satu scene, penampilannya cukup berkesan dan menunjukkan kelasnya sebagai bintang film senior. Pujian juga patut dilayangkan pada John Gunn selaku sutradaranya yang membuat film rohani ini enak diikuti alurnya dan mampu memainkan emosi penontonnya dengan baik. Peralihan emosi Lee Strobel dari seorang ateis menjadi seorang beriman juga tergambarkan dengan baik. Film ini ibarat makanan rohani yang bergizi bagi kita. Perjalanan rohani yang mengesankan dengan alur cerita yang mengalir lancar, membuat kita bisa mencerna dan merasakan emosi para pemainnya dengan baik. Apa yang saya tangkap dalam film ini adalah kasih Allah yang dinyatakan lewat Leslie dan Elfie akhirnya memberikan pencerahan pada Lee. Kasih Allah yang begitu besar bagi anak-anaknya sehingga pada akhirnya membawa pada pertobatan dan kebahagiaan yang sejati, yang adalah kunci dari semua hubungan dalam keluarga dan pertemanan.
Semoga saudara-saudari sekalian yang belum pernah menyaksikan film ini pada akhirnya terdorong untuk mencari dan menyaksikannya, serta bisa merasakan sukacita dan keharuan seperti yang saya rasakan. Demikianlah Katolik kita edisi khusus kali ini. Semoga berkat Allah Bapa kita senantiasa menyertai kita semua. Amin.